Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Masih tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Mari kita mau tundukkan diri kita. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk segala anugerah-Mu, untuk setiap penyertaan Tuhan, bahkan untuk kesempatan saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh berada di tempat ini. Terima kasih untuk semuanya yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur saat ini Tuhan terus memberikan kami kesempatan untuk kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh memberikan hati kami, memberikan pujian kami, bahkan memberikan persembahan kami untuk menjadi dupa yang harum yang kami persembahkan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan, Kau berotoritas penuh beracara untuk ibadah pada pagi hari ini. Dan kami mau serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baik, mari kita mau bersama-sama siapkan hati kita. Kita memberikan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau terus menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku. Kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kita mau bersama-sama kembali katakan, hatiku siap. Saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku,
setiamu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaanmu mengatasi sebab kasihmu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaanmu mengatasi sebab kasihmu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaanmu mengatasi bumi. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Engkau kudus Tuhan, kudus. Kau Allah yang perkasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Kau Allah yang perkasa, layak dipuji, layak disembah. Is the Lamb. Amin. Sembah Tuhan, kami menyembah-Mu. Kau kudus Tuhan.
Biarlah saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh terus menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Biarlah suara puji-pujian itu terdengar sampai ke surga. Amin. Menjadi dupa yang harum yang boleh kami persembahkan untuk mempermuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangkitkan semangat kami Tuhan, untuk terus kami datang mencari wajah-Mu. Kami siap terus memuji mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami mau serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Amin. Kita percaya apapun yang saat ini kita alami, tapi Tuhan Allah kita turut bekerja dalam setiap apapun yang kita lakukan. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala hal, untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal, Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal, kau datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal, Allah turut bekerja dalam segala hal. Haleluya. Kita percaya Tuhan Allah kita senantiasa bekerja dalam hidup kita. Mari saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri. Kita akan lebih lagi memujikan pujian ini. Kau memilihku, menjadikanku sesuai rencana-Mu. Kau menentukan arah tujuan seturut langkah-Mu. Bagi yang berjalan melangkah sesuai panggilannya, rencana indah diberikan Dia bagi kita yang percaya. Allah turut bekerja dalam segala hal, untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal, Allah turut bekerja dalam segala hal. Kita percaya bahwa Tuhan memilih kita. Tuhan sudah memanggil kita untuk menjadi alat kepunyaan-Nya. Kau memilihku, menjadikanku sesuai rencana-Mu. Kau menentukan arah tujuan. Kau menentukan arah Tujuan seturut langkah-Mu. Bagi kita yang berjalan, bagi yang berjalan melangkah sesuai panggilannya, rencana indah diberikan Dia bagi kita yang percaya. Allah turut bekerja dalam segala hal, untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan
dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. 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 Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Sudah capek atau masih tetap semangat? Kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan, karena Dialah pengharapan dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau bersama-sama katakan, pengharapanku hanya Yesus saja. Haleluya. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Amin. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus Dia harapanku. Kembali kita mau katakan, pengharapanku hanya Yesus saja. Haleluya. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus Dia harapanku. Kembali katakan, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus adalah harapanku. Dia pohon selamat
Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan Allah yang hidup dan luar biasa. Amin. Kita mau katakan anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Menyembuhkan, menyucikan, akan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, karena ku tahu, Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita sebentar akan bersama-sama mendengar suara perkataan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan terus menuntun, memimpin setiap langkah kita. Karena Dialah penolong yang setia. Haleluya. Terima kasih. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkah
bersama-sama kembali katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita mau bangkit berdiri dan kembali katakan pujian ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku.
percaya hanya Yesus penolong yang setia, hanya Yesus penolong yang setia, hanya Yesus penolong yang setia. Bapa di sorga, pagi hari ini jemaat Tuhan di tempat ini GBT Kristus Alfa Omega Temanggung beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur Engkau hadir di sini. Karena tanpa kehadiran Tuhan, kebaktian kami tidak akan ada artinya sama sekali. Tetapi jikalau Engkau hadir di tempat ini, Engkau akan memberkati kami. Itulah kerinduan kami. Tuhan, biarlah Engkau basuh kami dengan firman-Mu. Engkau sudah membasuh kami dengan puji-pujian. Kami sudah menyampaikan puji-pujian ke hadapan hadirat Tuhan. Itulah yang Engkau inginkan. Biarlah Tuhan sentuh hati kami. Biarlah Tuhan kami beribadah pada pagi hari ini bukan oleh sebab kewajiban, bukan oleh sebab Tuhan liturgi gereja, tetapi kami hadir hari ini karena kami ingin beribadah kepada Tuhan. Kami ingin Tuhan menyampaikan terima kasih kepada Tuhan. Kami ingin menyembah Tuhan. Kami ingin menghormati Engkau Tuhan, karena Engkau baik buat kami. Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah menebus kami dari segala dosa kami, sehingga kami dijamin keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk praise and worship team yang sudah memimpin kami dalam pujian, membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, membawa kami memperkatakan firman melalui pujian. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar kesaksian, kami juga mendengar firman-Mu. Sediakan hati kami untuk kami Tuhan siap pada pagi hari ini menerima berkat Tuhan. Terima kasih, memberkati pelayan-pelayan Tuhan, memberkati Tuhan penatua-penatua yang ada di tempat ini yang membantu pekerjaan Tuhan sampai dengan hari ini dengan penuh kesetiaan. Berkat Tuhan melimpah atas mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang percaya mengatakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum saya menyampaikan firman, saya datang ini harusnya dengan anggota Kersel. Dengan anggota Kersel yang dipimpin oleh Pak Yermia ya, dan Ibu. Ya, ada kira-kira 20 orang anggota Kersel, tetapi karena mungkin agak mendadak ya Pak ya. Kemudian sudah siap 10 orang, tapi ada yang sakit, ada yang dan macam-macam, ada yang dari luar kota belum datang, sehingga kami hanya diwakili oleh Pak Yer dan Ibu yang hari ini akan mungkin supaya kehadirannya juga bisa memberikan berkat ya kepada Bapak dan Ibu sekalian saudara. Pagi hari ini kita akan mendengar kesaksian ya. Saudara siap? Gak apa-apa ya, mungkin agak panjang sedikit ibadah pada pagi hari ini, gak apa-apa juga. Biasanya berapa menit? Biasanya berapa menit? Biasanya Bapak dan Ibu ibadah berapa menit? 1 jam saja? 1,5 jam? 2 jam? 3 jam? Sekarang kan ada gereja namanya gereja 1 jam saja. Nah, gereja 1 jam itu artinya dari tit mulai sampai selesai 1 jam. Ya, sebab mereka nanti ada lagi dan ada lagi. Tapi hari ini kita sediakan waktu buat Tuhan. Tuhan berapa jam aja saya siap untuk beribadah. Ya, tapi tentunya ada waktu yang sudah ditentukan. Sebentar Pak Yer akan menyaksikan ya dengan kesaksian bagaimana Tuhan menolong dia. Kami persilakan.
Ini teman saya sejak saya masih muda ya di Semarang, dan dia tetap setia melayani Tuhan sampai dengan hari ini. Makasih Pak Yan. Selamat pagi, Shalom. Perkenalkan, nama saya Yeremia Susanto. Saya kaum muda atau remaja sejak di Seteran ya, Bapak Gembala Subekti. Jadi sudah cukup lama saya bergereja di GBT Kristus Alfa Omega, tapi baru pertama kali Temanggung baru saya kebaktian di gereja ini. Saya masuk ke sini, saya lihat, wah ini gereja cukup bagus sekali, tampilan luar sederhana tapi di dalamnya besar. Puji Tuhan. Saya pikir jemaat di sini harusnya berterima kasih punya fasilitas gereja yang seperti ini. Ya. Supaya rohani kita lebih meningkat dan dekat dengan Tuhan. Ini yang penting buat kita ya. Kalau kita lihat kedekatan dengan Tuhan, kalau kita pikir itu enggak bisa dilihat dengan teman dekat kita, istri kita, suami kita. Kalau kita dekat Tuhan itu harus benar-benar dekat ya. Itu hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya akan saksikan kehidupan saya pribadi. Tuhan sudah tolong begitu hebat, begitu besar buat saya pribadi. Waktu COVID, satu hari dokter bilang, kalau kamu terlambat sehari, pasti sudah dipanggil Tuhan. Jadi kejadian ini sebelum saya isolasi di rumah sakit, saya dengar dari satu anggota komsel kita hari Kamis, dia pamitan sama di grup kita, Pak tolong bantu, saya akan ke Tlogorjo untuk check up kondisi saya, badan saya enggak enak gitu. Hari Kamis itu. Hari Sabtu pagi-pagi jam 5:30 WA sudah dipanggil Tuhan. Anda bayangin, itu zaman COVID tipe Delta ya. Di Semarang itu di Indonesia udah gempar lah dengan Delta ini. 3 hari, 2 hari opnam isolasi langsung dipanggil Tuhan semua. Jadi hari itu setelah Sabtu teman kita dipanggil Tuhan, hari Senin kondisi saya sudah enggak karuan badan ini rasanya. Anak saya ngomong, Pak, kamu apa enggak kepingin ketemu cucu atau Gisel ya, cucu saya namanya Gisel, apa enggak mau ketemu Gisel terus toh Pak? Dalam kondisi seperti itu, saturasi sudah 90 ya, badan sudah enggak enak. Saya langsung angkat, ambil gitar. Saya punya gitar di Semarang itu, di rumah punya gitar kecil. Ambil gitar, ayo kita ke rumah sakit. Tujuan saya adalah gitar ini untuk memuji Tuhan. Jadi secara logika, secara nalar, orang rumah sakit masuk isolasi kok bawa gitar. Saya ambil tindakan seperti itu supaya saya dekat dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, setelah saya masuk isolasi 12 hari, saya diinstruksikan atau diperintah oleh dokter supaya mengkonsumsi obat yang pada waktu itu obat yang paling mahal ya. Jadi satu hari itu saya minum 5 ampul, 5 obat, satu obat itu harga waktu itu 4-5 juta. Saya harus minum 40 ampul selama 5 hari. Jadi keputusan itu semua saya enggak mutusin karena saya sebagai pasien saya enggak dikasih tahu dokter, istri yang mutusin. Jadi semua biaya keluarin semua supaya ini selamat. Karena pada waktu itu kondisi sudah tidak memungkinkan untuk kita berdiskusi atau gimana. Dan puji Tuhan dalam 5 hari, pada waktu itu saya banyak memuji Tuhan, tidur terlentang dengan pegang gitar kecil. Saya hanya memuji Tuhan, pujiannya adalah hanya dekat
Tuhan saja aku tenang. Dari situ kekuatan benar-benar, karena apa? Karena penyakit saya, COVID ini, saya tipenya adalah hipoksia, hipoksia. Jadi saya tidur tidak merasa sesek, puji Tuhannya di situ. Tapi di dalam paru-paru ini sudah putih semua. Jadi semua putih, dan kejadian itu saya enggak mikir, ini kejadian di putih ini semua keluarga yang di rumah yang tahu. Jadi saya enggak tahu, rumah anak istri sudah tangisan, ini bakalan kehilangan papa ini. Karena apa? Karena situasi kondisi seperti itu. Jadi 3 hari 4 hari orang isolasi sudah game semua. Saya pikir, saya pamitan sama Pak Bekti, Om, saya kena COVID Om. Sudah siap ya. Sudah, saya pasti sudah siap. Tuhan pasti jemput, enggak masalah. Yang penting saya selamat. Puji Tuhan, dari 12 hari pelan-pelan bisa keluar rumah sakit dan 12 hari isolasi di rumah. Jadi kesimpulan saya, kesaksian di sini, Bapak Ibu, yang penting adalah hubungan kita dengan Tuhan ya. Jadi penting sekali, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, problem seberat apapun, berat sekali yang kita atasi. Ya, karena kondisi sekarang, dunia sekarang beda sama zaman-zaman dulu, apalagi sekarang zamannya sosial media yang sangat kuat buat kita, anak cucu kita. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, itu sangat berat sekali. Demikian kesaksian saya, supaya kesaksian ini membuat berkat buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Iyer. Saya bilang sama Pak Iyer, ini waktu diperpanjang sama Tuhan. Jadi berarti Pak Iyer ini harus lebih setia kepada Tuhan dan lebih memberikan waktu ya buat Tuhan. Kadang-kadang kita ini kalau memberikan waktu sama Tuhan ini terlalu pelit ya, terlalu pelit. Ya, beribadah aja kadang-kadang hanya 1 jam saja. Ya, setelah nanti 1 jam lewat 1 jam udah mulai gelisah. Ya, itulah karena kita terlalu pelit sama Tuhan. Ya. Tapi hari ini jemaat Tuhan di sini nggak ada yang seperti itu. Ya, karena kita tahu bahwa waktu itu adalah sangat penting sekali. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin memberikan satu firman. Mudah-mudahan firman ini bisa memberikan kepada saudara kekuatan. Ya, tema dari September ini, tema September adalah disempurnakan via kesetiaan. Ya, kita bisa disempurnakan seperti Bapa kita sempurna jikalau kita setia. Ya, tadi kan kita nyanyi Tuhan itu setia, luar biasa. Meskipun kita enggak setia, Tuhan setia. Amin. Ya, Bapak Ibu ini harus betul-betul praktek ya. Meskipun kita tidak setia, tapi Tuhan setia. Ya, mungkin kadang-kadang kita diberikan waktu untuk sakit, kadang-kadang diberikan pencobaan. Maksud Tuhan adalah supaya kita mengerti ya bahwa kita ini hidup bergantung kepada Tuhan. Nah, kadang-kadang kesetiaan ini memang susah buat kita. Ya, kita sekarang ini memang susah cari orang yang setia. Ya, mungkin karena banyak pilihan. Ya, terutama Tuhan punya rival yang paling dekat dengan Tuhan, rivalnya itu adalah uang. Ya, kadang-kadang karena uang kita lupa beribadah. Ya, karena kesibukan kita lupa beribadah. Mungkin biasa pagi kita baca firman, ya karena mungkin kesibukan lupa baca firman. Biasanya sebelum tidur kita doa lebih dulu, memberikan waktu kepada Tuhan, tapi mungkin karena kesibukan kita larut malam, kita enggak sempat doa kepada Tuhan, langsung tidur. Ya, kita enggak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan itu setia. Kita bisa disempurnakan oleh Tuhan jikalau kita setia. Ya, tema dari hari ini saya memberikan waktu, saya sampaikan kepada Bapak Ibu, next ya, itu kunci kebahagiaan. Saya memberikan kepada Bapak Ibu hari ini adalah kunci kebahagiaan.
Ya, key to happiness. Bagaimana kita bisa bahagia? Apa itu kebahagiaan menurut Alkitab? Tadi Pak Iyer menyampaikan bahwa hubungan. Ya, kita bisa bahagia kalau kita menjaga hubungan. Ya, dalam keluarga kita bisa bahagia kalau suami istri menjaga hubungan. Ya, bapak dan ibu dengan anak kita bisa bahagia jikalau kita jaga hubungan. Ya, tapi firman Tuhan hari ini saya ingin menyampaikan kepada bapak dan ibu, bahagia itu sumbernya bukan dari dunia ini. Dunia nggak akan bisa memberikan kebahagiaan. Pekerjaan saudara juga nggak bisa memberikan kebahagiaan. Uang saudara juga nggak bisa memberikan kebahagiaan. Sumber dari kebahagiaan itu dari Tuhan. Ya, siapa yang dekat dengan Tuhan, itulah dia akan menjadi seorang yang berbahagia. Dan bahagia ini tidak bergantung kepada keadaan. Kalau sumber kebahagiaan itu dari Tuhan, maka tidak tergantung dari keadaan. Punya duit atau enggak punya duit, kita tetap bahagia. Ada pekerjaan atau enggak ada pekerjaan, kita tetap bahagia. Enggak bergantung kepada keadaan. Sakit atau enggak sakit, kita tetap bahagia. Nah saudara, pada hari ini juga saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, kebahagiaan itu adalah anugerah Tuhan. Ya, kita nggak bisa cari kebahagiaan dimanapun kita cari di dunia ini. Apapun yang kita lakukan, Bapak dan Ibu nggak akan bisa dapat kebahagiaan. Dan sumber kebahagiaan dari Tuhan dan tidak tergantung kepada keadaan, dan itu adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, setiap pagi Bapak dan Ibu sekalian harus berdoa kepada Tuhan dan mengangkat tangan. Tuhan, berikan kepada saya kebahagiaan. Dunia ini nggak bisa memberikan kebahagiaan, hanya Engkau yang bisa memberikan kebahagiaan. Kita baca satu ayat yang indah. Mazmur pasal 7 ayat 18. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Dia, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, ya kalau kita kunci rumah itu pasti cekrek 2 kali. Kalau hanya 1 kali ya kita kurang mantap. Tapi kalau kita keluar rumah dan kita kunci rumah 2 kali, krek, nah kita lebih aman. Nah ini maksud saya adalah kunci kebahagiaan yang pertama, krek yang pertama adalah bersyukur. Dan yang kedua adalah, krek yang kedua adalah bermazmur. 2 hal ini ya merupakan kunci kebahagiaan. Kalau Bapak dan Ibu sekalian dan saudara ingin bahagia, saudara harus bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kata bersyukur artinya memberikan kepada Tuhan ucapan terima kasih. Kata bersyukur artinya kita mengangkat tangan dan kita mengatakan dan menghormati Tuhan dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ya, baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan enggak sakit. Ada uang atau enggak ada uang, apapun yang terjadi, kita mengangkat tangan dan kita mengatakan, Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau berikan kepada saya. Tadi nyanyian mengatakan bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Dan putaran yang kedua adalah bermazmur bagi nama Tuhan. Nah ini saudara, kalau saya memperhatikan, ini adalah 2 hubungan. Yaitu hubungan yang pertama adalah hubungan vertikal kepada Tuhan. Ya. Dan yang kedua adalah hubungan horizontal. Oleh sebab itu ayat ini mengatakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Itu yang pertama. Karena apa? Karena keadilannya dan kebenarannya. Dan yang kedua adalah bermazmur bagi nama Tuhan. Ini hubungan antar kita. Ya, dan bermazmur bagi nama Tuhan. Pada saat Bapak dan Ibu menyampaikan pujian, pada saat Bapak Iyer membawa gitar dan menyanyi, itu artinya menyanyi buat nama Tuhan. Ya, saya dengar juga orang pasien di sebelahnya mungkin terheran-heran. Kenapa ke orang sakit menyanyi? Ya. Dan kita melihat itu ada hubungan bagaimana dia bermazmur bagi nama Tuhan. Bermazmur artinya menyampaikan
bermazmur, menyampaikan pujian kepada Tuhan melalui nyanyian. Bapak dan Ibu, hari ini Bapak Ibu membawa kunci kebahagiaan ini, yaitu hari ini Bapak dan Ibu bersyukur kepada Tuhan. Pada saat mengangkat tangan, kalau Bapak dan Ibu mengangkat tangan, itu bukan liturgi gereja, bukan. Tetapi ini kata bersyukur ini. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan kata aslinya, itu artinya mengangkat tangan kepada Tuhan dengan ucapan terima kasih. Jadi setiap kali juga kalau saya beribadah kepada Tuhan, saya mengangkat tangan. Itu tanda menyerah kepada Tuhan. Saya menyerah Tuhan, kadang-kadang saya nggak bisa melakukan ini. Tapi Tuhan bisa melakukan. Dan yang kedua adalah bermazmur bagi nama Tuhan. Kita memang harus bermazmur bagi nama Tuhan, dimanapun kita berada. Tujuan daripada firman Tuhan hari ini adalah setia memuji karena keadilannya. Setia memuji karena keadilannya. Kata keadilan ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris dikatakan righteous, artinya kebenaran. Memang keadilan dan kebenaran itu sesuatu yang gak bisa dipisahkan. Dia bisa adil kalau benar. Dia bisa benar kalau adil. Nah, kita setia kepada Tuhan dengan memuji Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang benar dan Tuhan yang adil. Kita eksposisi Mazmur 145 ayat 17-21, ini adalah Mazmur Daud, ditulis oleh Daud. Kalau Bapak dan Ibu ketahui saudara, baca di Alkitab tentang Daud, luar biasa. Berkali-kali Tuhan menolong dia. Ya, berkali-kali Tuhan kuatkan dia, luar biasa. Dia kan seorang anak yang gak dianggap. Ya, dia anak bungsu dan dia gak dianggap oleh orang tuanya. Dia punya saudara-saudara yang lebih gagah, yang lebih terkenal. Tetapi Daud ini adalah seorang anak yang tidak terlalu berharga di rumah. Ya, dia menjadi seorang gembala. Tapi kita melihat pada waktu dia menjadi seorang gembala, dia banyak ditolong. Berkali-kali dia ditolong oleh Tuhan. Oleh sebab itu dia menyanyikan Mazmur ini. Ya. Dia berhadapan dengan beruang, dia berhadapan dengan singa, dia berhadapan dengan binatang buas. Dia lakukan dengan pertolongan Tuhan. Pada waktu dia dengan Saul, berkali-kali Saul ingin membunuh Daud. Ya. Tetapi Tuhan selalu menolong. Berkali-kali juga kita melihat bagaimana Daud itu akan dibunuh. Saudara, tetapi dia lepas dari pembunuhan. Memang dia bersalah, memang. Dia melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Sesuatu yang mengerikan dan kalau mungkin harusnya dia dihukum mati mungkin. Tetapi dia merasa bahwa ada pertolongan Tuhan. Dia merendahkan diri dan dia datang kepada Tuhan. Dia tetap melakukan memuji Tuhan dan bermazmur kepada Tuhan. Sehingga hati Tuhan gak tega kepada Daud. Kadang-kadang Tuhan juga gak tega kepada kita. Kalau kita, meskipun kita dalam pencobaan, meskipun kita dalam sakit, tapi kita bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur, memuji nama Tuhan. Tuhan kadang-kadang gak tega. Ya, dia pasti terus menolong dan berkali-kali Tuhan menolong kita. Dan saudara, kenapa kita melihat rahasianya dalam eksposisi ini? Karena apa? Yang pertama, Bapak dan Ibu, Daud tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil dan penuh dengan kasih setia. Daud dia mengambil satu keputusan. Saya akan percaya terus kepada Tuhan. Karena dia adil dan penuh kasih setia. Mazmur 145 ayat yang ke-17. Silahkan dibaca. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin. Tuhan itu adil
dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Luar biasa. Hari ini kita belajar siapa Tuhan yang kita sembah ini. Ya, kita harus percaya kepada Dia bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang benar, yang adil. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, Tuhan akan membalas dengan suatu kebaikan. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang salah, Tuhan juga adil. Tuhan memberikan kepada kita hukuman. Maksud Tuhan memberikan hukuman supaya kita balik dan bertobat. Dan Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Luar biasa. Kata kasih setia artinya Tuhan adalah Tuhan yang sayang sama Bapak dan Ibu sekalian. Ya, Tuhan sayang kepada Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepadanya. Nah, makanya saudara, pada saat kita bersyukur kepada Tuhan, pada saat kita mengangkat tangan kepada Tuhan, saudara dipersilahkan untuk berseru kepada Tuhan. Berseru itu artinya memanggil namanya. Ya, memanggil namanya. Ya, dalam kebaktian kita, dalam kebaktian diberikan kebebasan. Silakan saudara untuk bertepuk tangan. Silakan saudara untuk menyanyi. Jangan saudara tidak menyanyi atau tidak melakukan sesuatu apa-apa dalam kebaktian. Kemarin doa malam Pak Bekti mengatakan kadang-kadang banyak jemaat Tuhan itu hadir hanya setelah mau firman. Ya. Pak Bekti mengatakan salah. Seharusnya justru yang paling penting itu adalah puji-pujian. Ya, kalau kita di puji-pujian kita sudah sudah memuliakan Tuhan, itu artinya kita berseru kepada Tuhan. Saya bersyukur Bapak dan Ibu, saya melihat tadi sebelum jam 7 kita sudah hadir di tempat ini. Berarti Bapak dan Ibu tahu persis ya bahwa bersyukur dan bermazmur kepada Tuhan adalah sesuatu yang penting. Itu adalah bagian ibadah yang pertama yang sangat penting. Ya, hati kita dibajak oleh Tuhan. Hati kita dibajak oleh pujian. Hati kita dibajak oleh pemimpin pujian dan juga tim praise and worship. Untuk supaya kita siap untuk mendengar firman Tuhan. Saya percaya pada saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan dekat dengan kita. Silakan dibaca. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Puji Tuhan, berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, Tuhan dekat. Kita panggil Dia. Pada saat kita butuh, kita panggil Dia. Ya. Kita berseru kepada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan memenuhi kehendak orang yang takut akan Tuhan. Nah, ini biasanya bagian ini sangat diperhatikan. Ya. Tuhan memenuhi kehendak orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 145 ayat 19a. Silakan dibaca. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Ia melakukan kehendak, keinginan, hasrat dari orang yang takut akan Dia. Bagaimana saudara kita melihat Daud pada satu hari adalah seorang yang takut akan Tuhan, tapi sayang sekali dia tergoda. Sehingga satu kali dia enggak takut sama Tuhan. Dia melakukan sesuatu yang harusnya tidak dia lakukan. Tapi pada saat dia ditegur, pada saat itulah dia merendahkan diri. Bapak dan Ibu, saya berharap dan saya juga berharap bahwa firman ini buat saya. Ya, pada saat kita ditegur oleh Tuhan, kita berkata, Tuhan, terima kasih untuk teguran. Terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau berikan. Kadang-kadang Kau memberikan firman yang keras. Ya, Engkau memberikan firman yang merupakan satu teguran.
Dan teguran inilah yang bisa membawa saya berbalik kepada Tuhan. Saudara, yang berikutnya, Tuhan mendengar teriak orang yang minta tolong dan menyelamatkan. Bukan hanya dia mendengar, tetapi dia juga menyelamatkan. Mazmur 145 ayat 19b, silakan dibaca. Dia juga mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Amin. Dia juga mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Pak Yer waktu kena COVID teriaknya apa sama Tuhan? Tentu teriak ya. Karena itu hidup dan mati. Saya banyak pada saat COVID, saya banyak ditelepon dan saya banyak mendoakan juga. Tetapi ada yang meninggal dan ada yang diselamatkan Tuhan. Saya berkata bahwa meninggal bukan sesuatu berarti ditinggalkan Tuhan selamanya. Sebab meninggal adalah sesuatu yang, kematian adalah sesuatu misteri. Ya, bukan hanya karena COVID saja. Itu hanya jalan untuk kita menghadap Tuhan. Baru-baru ini anak saya juga Pak Yer tadi malam layat kepada seorang yang meninggal masih muda, umurnya 47 tahun. Tiba-tiba kena serangan di batang otak. Batang otaknya ada perdarahan dan tidak bisa tertolong. Masih muda, gagah, tapi karena sudah waktunya meninggal, dia meninggal. Tapi saudara, Tuhan inginkan kita supaya kita mendengar, supaya kita minta tolong kepada Dia pada saat kita membutuhkan pertolongan. Kata teriak di sini itu dalam bahasa aslinya adalah menangis. Kalau tadi berseru artinya memanggil nama Tuhan. Kalau teriak di sini artinya menangis. Pernahkah Bapak dan Ibu menangis di hadapan Tuhan? Kadang-kadang kita menangis karena kita butuh pekerjaan. Kadang-kadang kita menangis karena kita butuh uang untuk kita hidup. Kadang-kadang kita menangis karena hati kita disakiti. Kadang-kadang kita menangis karena situasi yang ada dalam dunia ini. Tapi pernahkah kita menangis kepada Tuhan untuk Tuhan menyelamatkan saya? Supaya saya ini menjadi anak Tuhan yang benar-benar hidup kudus di hadapan Tuhan. Pernahkah kita menangis pada saat kita memikirkan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan? Kadang-kadang kita menangis, Tuhan, kenapa sih pikiran saya selalu kotor? Kenapa sih saya nggak bisa melakukan sesuatu buat Tuhan? Mengapa saya selalu hitung-hitungan waktu kalau buat Tuhan? Mengapa saya tidak bisa memberi kepada Tuhan? Pernahkah saudara menangis kepada Tuhan? Dan berteriak minta tolong kepada Tuhan? Dan saudara, ayat ini mengatakan, Tuhan, Dia juga. Dalam bahasa yang lain, dalam bahasa Indonesia kata dia juga enggak ada. Tadi dalam terjemahan yang lain itu merupakan sambungan dari ayat 19a. Ya. Dia juga, artinya Tuhan juga mendengarkan teriak mereka. Orang yang menangis kepada Tuhan dan minta tolong. Dan Tuhan menyelamatkan mereka. Luar biasa. Ya. Siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Yang berikutnya, Tuhan menjaga orang yang mengasihinya. Ya, Tuhan menjaga orang yang mengasihi. Luar biasa. Saudara harus berada dalam lingkarannya Tuhan. Ya, jadi orang yang very important person di hadapan Tuhan. Kalau orang menjadi seorang yang dekat dengan Tuhan, dia akan jaga. Kalau seorang yang mengasihi Tuhan, dia akan jaga. Kita baca ayat ini. Mazmur 145 ayat 20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Amin. Saudara pegang ayat ini. Ya, Tuhan menjaga semua orang
yang mengasihinya. Kata menjaga di sini bisa berarti melindungi, bisa juga berarti memperhatikan, bisa juga berarti mengawasi. Mata Tuhan mengawasi kita semua. Ya, saudara jangan berpikir bahwa mata Tuhan tidak melihat saudara, tapi mata Tuhan melihat. Kadang-kadang saya juga menangis kepada Tuhan. Tuhan, setiap pagi sebelum saya berangkat bekerja, saya berkata, Tuhan, saya enggak bisa melakukan apa-apa. Saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan tolong. Begitu banyak beban dalam hidup saya. Begitu banyak keputusan yang harus saya putuskan hari ini. Tuhan berikan kepada saya, jaga saya, awasi saya, dan pelihara saya. Dan saudara, ini janji. Ya, janji yang saudara bisa dapatkan. Ya, janji untuk pemuda dan pemudi yang hari ini hadir. Engkau tidak perlu takut masa depanmu. Karena kalau engkau mengasihi Tuhan, kalau engkau memberikan sesuatu dengan tidak pelit kepada Tuhan, saya percaya, sebab ini adalah testimoni dari hidup saya. Kalau kita berikan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kepada kita. Rahasia juga panjang umur adalah juga kalau kita beri kepada Tuhan waktu, Tuhan juga akan berikan kepada kita waktu yang lebih panjang. Ya, sebab nanti kalau diperpanjang waktu itu adalah waktu buat Tuhan. Nah, saudara, jangan takut memberi kepada Tuhan dan jangan takut mengasihi Tuhan. Tuhan akan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik adalah orang jahat yang tidak mengenal Tuhan dan tidak mau mengadakan hubungan dengan Tuhan. Dia akan dibinasakan. Berikutnya, ini sesuatu yang penting, yang terakhir, paling penting, ya, berkomunikasi dengan Tuhan dan mengecap kebaikannya melalui puji-pujian. Ya, berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara harus berkomunikasi dengan Tuhan. Seorang bapak, kalau dia ditelepon oleh anaknya, betapa bahagianya bapak ini. Seperti saya juga. Kalau saya ditelepon dari anak saya yang sekarang berada di luar Indonesia, dia telepon saya begitu bahagia. Ya, karena dia bisa berkomunikasi dengan saya. Kalau sudah lama sekali dia tidak telepon, hati saya rindu, ya, untuk saya mendengar suara dia. Saya rindu untuk tahu apa sih yang terjadi dalam hidupnya. Samalah saudara dengan Tuhan juga. Tuhan rindu untuk saudara berkomunikasi dengan dia. Jangan hanya pada saat saudara butuh Tuhan, saudara datang kepada Tuhan. Tapi pada saat segala sesuatu aman, segala sesuatu ada, saudara datang kepada Tuhan. Kunjungilah doa-doa, kebaktian doa di tempat ini. Ya, kunjungilah juga acara-acara mungkin online di YouTube atau apa yang membawa saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Terutama jam kebaktian. Tadi malam saya berkata, Pak Bekti, saya nggak bisa doa malam. Biasanya doa malam saya hadir, selalu hadir. Tetapi tadi malam saya berkata, Pak Bekti, saya nggak bisa hadir karena saya harus persis jamnya, saya harus jemput anak saya dari Penang waktu itu berobat dan dia harus saya jemput. Saya berkata saya akan mengikuti kebaktian doa malam melalui online. Setelah semuanya beres. Tadi malam saya mengikuti online setengah jam doa malam dan setelah itu saya tidur. Dan betapa pentingnya komunikasi dengan Tuhan. Luar biasa. Saudara jangan takut memberikan sesuatu kepada Tuhan. Pujilah Tuhan. Tempat ini adalah tempat yang diberikan Tuhan kepada saudara. Untuk apa? Untuk saudara memuji Tuhan. Ya, untuk saudara keluarkan suara saudara. Untuk saudara angkat tangan saudara.
Sebab apa? Sebab berkali-kali Tuhan menolong saudara. Ya, berkali-kali Tuhan dan tidak pernah bosan. Ya, Tuhan menolong dan memberikan kepada saudara kekuatan. Mazmur 145 ayat 21 kita baca ayat ini bersama-sama sebagai penutup firman Tuhan hari ini. 2, 3. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Sekali lagi, 2, 3. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Ayat ini merupakan ayat yang sangat luar biasa dari Daud. Dia tahu bahwa Tuhan itu adil dan penuh kasih setia. Daud tahu dan sekarang juga kita tahu bahwa Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepadanya. Daud juga tahu bahwa Tuhan akan memenuhi keinginan dan kehendak orang yang takut akan Tuhan. Daud juga tahu bahwa Tuhan mendengar teriak atau tangisan dari orang yang minta tolong dan Tuhan akan menyelamatkan. Dan Daud juga tahu bahwa Tuhan akan menjaga, melindungi dan memelihara orang yang mengasihinya. Tapi pernahkah mulut kita keluar ucapan pujian kepada Tuhan? Tahukah kita kunci kebahagiaan yaitu bersyukur dan bermazmur kepada Tuhan? Saudara, kenapa ada kata mulut? Sebab mulut adalah bagian yang terpenting juga dalam hidup kita. Fungsi utama dari mulut adalah mengecap makanan. Ya, bagaimana kita juga harus mengecap kebaikan Tuhan. Pada saat kita menyanyi, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Luar biasa, saya mengecap kebaikan Tuhan. Mulut juga adalah bagian yang terpenting untuk kita bisa berkomunikasi. Saudara Watchmeni, ya penginjil dari Tiongkok, dia selalu bersaksi tentang Yesus dengan mulutnya. Dia selalu dimanapun dia berada dia bersaksi. Pada saat itu pemerintah Tiongkok waktu itu dia menangkap, masukkan dalam penjara. Di penjara dia tetap bersaksi. Banyak jiwa Tiongkok sampai sekarang ini jutaan orang, ratusan juta orang Kristen menjadi Kristen karena juga pengaruh dari seorang yang bernama Watchman. Watchman itu artinya penjaga. Ni itu nama pertama dari dia, sehja. Watchman. Ya, akhirnya mulutnya ditutup, ya lidahnya dipotong. Yes. Supaya dia nggak bisa lagi bersaksi. Tapi dia menulis. Banyak tulisannya. Dia kan nggak bisa ngomong. Dia tulis. Dia bersaksi melalui tulisan. Banyak jiwa diselamatkan. Saudara-saudara kan punya yang diberikan oleh Tuhan mulut ini. Mulut kita kadang-kadang digunakan untuk menyakiti yang lain. Mulut kita kadang-kadang dibuka untuk sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi hari ini kita berkata, Tuhan, mulutku bukan mulut yang lain, tapi mulutku akan mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau berikan. Terima kasih untuk keselamatan jiwa saya. Terima kasih untuk harapan masa depan, khususnya untuk pemuda dan pemudi, keluarga-keluarga muda yang ada di tempat ini. Kalau Engkau bisa memberikan mulutmu mengucapkan pujian kepada Tuhan, pada saat itulah Tuhan dekat kepada saudara. Berulang-ulang, berkali-kali saudara ditolong. Oleh sebab itu ini nyanyian favorit dari
Kersel kita yang disampaikan oleh Pak Iyer. Saya teringat kepada nyanyian ini. Berkali-kali Tuhan menolong kita. Kita berdiri bersama-sama dan kita akan menyanyikan lagu ini. Meskipun Tuhan tak menolongku, Amin. Meskipun duri dalam dagingku, Haleluya. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Meskipun doaku tak terjawab, Haleluya. meskipun hatiku habis lenyap, Terima kasih Tuhan. ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau menolong, Berkali-kali Kau kuat. berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Dia menolong saudara. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Saudara, nyanyian ini juga merupakan nyanyian yang disampaikan oleh Daud. Berkali-kali Tuhan menolong dia. Dia ingat ini, dia tulis dalam Mazmur. Meskipun pada saat itu dia dalam lembah yang gelap, dia ditinggalkan oleh semuanya. Dia harus berlari sendirian, dikejar oleh musuh dan justru dikejar oleh anaknya sendiri. Tapi Daud tetap mengasihi Tuhan. Gak pernah ada omongan yang mengeluh kepada Tuhan. Hatinya penuh dengan pengampunan. Pada saat Absalom meninggal, mati, padahal justru Absalomlah anak yang membuat dia susah. Tapi pada waktu Absalom mati, dia menangis. Dia mengatakan, siapa yang membunuh Absalom, anakku? Harusnya dia enggak dibunuh. Luar biasa. Saya enggak tahu hari ini saudara sedang dalam kesedihan apa. Saya enggak tahu saudara sedang berada dalam kondisi apa. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang saudara inginkan. Tuhan tahu apa yang saudara kehendaki. Datang kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Kita akan menyanyi lagu ini sebelum kita akan akhiri ibadah kita. Meskipun Tuhan tak menolongku, Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur.
Meskipun doaku tak terjawab, belum terjawab. Meskipun doaku tak terjawab, Meskipun hatiku habis lenyap, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Kita angkat tangan, bersama-sama kita angkat tangan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. berkali-kali Kau menolong, Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. dalam lembah gelap, Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk firman yang kami dengar pagi hari ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, jikalau ada yang sakit, kami menaruh tangan kami di tempat kami yang sakit. Engkau dengar doa kami. Bapak dan Ibu yang sakit hari ini, Engkau tempatkan tangan-Mu di tempat, di badan-Mu yang sakit. Saya ingin berdoa buat Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan menolong. Dalam nama Yesus ada kuasa yang menjamah. Dalam nama Yesus ada kuasa yang menyembuhkan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan menolong Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ada di antara Bapak dan Ibu hari ini yang belum mendapat pekerjaan. Ada yang berbeban berat. Sehingga mulut ini gak bisa mengucap syukur. Tangan ini gak bisa mengangkat tangan. Hari ini saya ingin berdoa. Ada di antara Bapak dan Ibu sekalian saya melihat terlalu berat. Mungkin juga merasa tidak acuh dan tidak acuh kepada hubungan Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini Bapak dan Ibu datang kepada Tuhan. Saya ingin berdoa. Saudara meletakkan tangan saudara di dada saudara. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang diletakkan di dada. Mereka membutuhkan Tuhan. Mereka berbeban berat. Tuhan perlu jalan keluar.
ada yang belum mendapat pekerjaan, ada juga yang usahanya belum berhasil. Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau berikan jalan keluar. Dalam nama Yesus ada kuasa yang memulihkan. Tuhan, Engkau baik. Engkau Tuhan yang melakukan sesuatu buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang berbeban berat. Hari ini Engkau angkat beban itu. Dalam nama Yesus. Tuhan, mungkin ada di antara kami jemaat Tuhan yang memendam sesuatu. Tuhan, belum ada pengampunan keluar dari dalam hatinya. Hari ini Tuhan, kami lepaskan pengampunan. Kami lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Memberkati jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang percaya mengatakan amin. Silakan duduk dan terima kasih. Baik, bagi Bapak Ibu semuanya jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki saudara-saudari atau cucu-cucu yang akan masuk sekolah bisa diarahkan ke DCS. Baik, kita sebentar akan mengakhiri untuk ibadah pada pagi hari ini. Mari kita semuanya bangkit berdiri dan saya mengundang dengan hormat Bapak Yan Andrianus untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, DCS itu Daniel Creative School adalah sekolah yang dibangun oleh gereja kita semua. Gereja Bethel Tabernacle Kristus Alpha Omega di Semarang. Kami sudah membangun juga sekolah tinggi teologi kepada Bapak dan kaum muda yang mungkin ingin meneruskan menjadi sarjana teologi juga bisa sekolah di sana. Ya, di samping dari mulai preschool sampai ke SMA, ya. Dan ini khusus dibangun untuk supaya generasi yang akan datang ini berkarakter Kristus. Ya, dukung terus dalam doa supaya Tuhan dipermuliakan. Ya, Bapak Ibu, kita akan tundukkan kepala datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, Engkau mengasihi dan menyayangi jemaat GBT Kristus Alpha Omega Temanggung, khususnya yang hadir hari ini. Tuhan, Engkau tidak terlalu pendek tangan Tuhan. Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Tuhan Engkau tolong Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Supaya terus diberkati Tuhan. Diberikan kunci-kunci kebahagiaan dari Tuhan. Supaya mereka terus Tuhan setia kepada Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang setia. Tuhan berkati juga Bapak Pendeta Arif Budiono beserta istri, beserta full timer dan seluruh Tuhan pelayan Tuhan di tempat ini yang sudah memberikan segala sesuatunya buat pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, sebentar kita akan pulang meninggalkan tempat ini. Kita menengadahkan tangan kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Karena kita tahu hanya dengan berkat-Mu lah, dengan berkat Tuhan kita diberkati. Amin. Hanya dengan berkat Tuhan keluarga kita menjadi kokoh. Hanya dengan berkat Tuhan ibadah kita akan tetap kuat. Amin. Bapak dan Ibu, terimalah berkat dan rahmat dari Bapa kita di sorga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai keluarga Bapak dan Ibu sekalian, menyertai pekerjaan Bapak dan Ibu, menyertai sekolah saudara-saudara semua, juga menyertai segala cita-cita dan kerinduan yang masih ada dalam hatimu. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan juga memperlihatkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera mulai hari ini sampai Dia datang kembali. Kita menerima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kita yang percaya mengatakan amin. Terima kasih.
Ku beri syukur